Kejaksaan Agung, Kejagung, merespons perihal amicus curiae yang disampaikan 12 tokoh anti korupsi untuk pra-peradilan yang diajukan Nadiem Makarim. Direktur Penuntutan, Dirtut, Jampitsus Kejagung Sutikno mengatakan, penyampaian pendapat melalui amicus curiae telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Sehingga, menurutnya, para tokoh yang menyampaikan amicus curiae tersebut telah memahami ruang dan lingkup penyampaian pendapat itu dalam pra-peradilan. Pra-peradilan diatur dalam KUHP, ruang dan lingkupnya juga telah ditentukan, materinya bukan dalam pokok perkara. Adanya beberapa pihak yang mengajukan amicus curiae tentunya memahami ruang dan lingkup pra-peradilan, kata Sutikno saat dihubungi, Sabtu, 4 Oktober 2025. Sutikno tak banyak berkomentar soal pengajuan amicus curiae dalam pra-peradilan yang diajukan Nadiem terkait penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek laptop Chromebook 2019 hingga 2022 itu. Sutikno menegaskan penetapan tersangka Nadiem Makarim telah sesuai aturan dan sudah ada alat bukti yang sah. Kalau kami ini menangani perkara semuanya didasarkan alat bukti sah yang ditemukan, karena memang itu tugas kami, pungkasnya. Adapun 12 tokoh tersebut diantaranya terdapat mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman hingga ex-pimpinan KPK Amin Sunaryadi. Amicus curiae tersebut disampaikan langsung dalam sidang perdana pra-peradilan Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 3 Oktober 2025. Isi dari amicus curiae itu disampaikan oleh dua perwakilan dari 12 tokoh tersebut, yakni peneliti senior pada Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, LIP, Arsil dan pegiat anti korupsi Natalia Soebagjo. Amicus curiae ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada Hakim Ketua yang mulia perihal hal-hal penting yang seharusnya diperiksa dalam proses pra-peradilan mengenai sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka, kata Arsil di hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat kemarin. Arsil mengatakan 10 tokoh lainnya berhalangan hadir untuk menyampaikan langsung amicus tersebut pada sidang hari ini. Kata dia amicus curiae tersebut bukan hanya ditujukan untuk pra-peradilan Nadiem, tapi juga pra-peradilan penetapan tersangka secara umum. Pendapat hukum ini tidak secara khusus hanya kami tujukan untuk perkara ini semata, namun juga untuk pemeriksaan pra-peradilan penetapan tersangka secara umum demi tegaknya prinsip fair trial dalam penegakan hukum di Indonesia, jelasnya. Arsil kemudian menuturkan, melalui amicus curiae itu, ia bersama para tokoh lainnya tidak meminta hakim mengabulkan atau menolak pra-peradilan Nadiem. Adapun ia mengatakan amicus itu disampaikan untuk lebih menyoroti bagaimana seharusnya proses pra-peradilan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka dilakukan. Kami tidak bermaksud untuk meminta Yang Mulia untuk mengabulkan atau menolak permohonan pra-peradilan dalam perkara ini, karena itu bukan kompetensi kami, tutur Arsil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.